Haleluya, puji nama Tuhan, salam melimpah di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, program renungan hamba-hamba Tuhan PPD Jabar Barat. Nah, pagi hari ini pastikan kebenaran firman-Nya mendasari setiap aktivitas kita. Namun sebelum kita mendengar firman-Nya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami rindu Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh menikmati keindahan firman-Mu. Berbicara kepada kami, Roh Kudus-Mu menolong kami, menjamah kami Tuhan. Kami yang mendengar, kami dipulihkan, dikuatkan, disegarkan, dibaharui, disembuhkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan dengan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaan yang paling penting, salah satu pertanyaan yang terpenting dalam hidup kita, apakah tujuan saudara hidup di dunia ini? Karena kalau kita hidup tanpa tujuan, maka hidup kita tidak akan pernah efektif, tidak akan pernah maksimal. Karena itu pagi ini Tuhan mau menunjukkan kepada saudara dan saya, Tuhan mau mengingatkan kita akan tujuan hidup kita. Karena tujuan hidup kita bukan berasal dari dunia ini. Tujuan hidup kita bukan berasal dari diri kita. Bukan berasal dari manusia. Sebab yang menciptakan kita adalah Tuhan. Maka sesungguhnya tujuan hidup kita berasal dari Tuhan. Kita lihat Alkitab kita dalam Kolose 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan dari Kolose 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata kepada kita dalam Kolose 1 ayat yang ke-16, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Apa kata firman Tuhan tentang tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah kita diciptakan untuk Dia. Kita diciptakan karena Dia dan untuk Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita akan menjadi rusak. Kehidupan kita akan menjadi tidak berguna. Akan menjadi kehidupan yang sia-sia. Kalau kita hidup untuk diri kita sendiri. Untuk nafsu kita. Hidup untuk dunia ini dengan segala keinginannya. Pada waktu itu kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bahkan lebih rendah daripada binatang. Tetapi waktu saudara hidup, waktu saudara dan saya hidup untuk tujuan Tuhan, maka pada waktu itu kita akan hidup maksimal, efektif, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, kita berdampak, kita membuat sejarah baru di dalam kehidupan kita. Bukankah kehidupan seperti ini yang kita rindukan? Bukankah kehidupan seperti ini yang kita harapkan? Jadi, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menerima berkat Tuhan, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan keluarga, gereja, studi, pekerjaan, lingkungan, dan lain sebagainya. Mari, satu hal yang kita harus sadari, kita hidup oleh Dia dan untuk Dia. Artinya, tujuan kita, harapan kita, alasan kita, cara-cara kita, semua berasal daripada Tuhan dan untuk Tuhan. Termasuk cara kita melayani. Termasuk cara kita memperlakukan manusia. Semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Karena itu bagian yang penting dalam perjalanan kehidupan iman kita adalah bagaimana kita membangun hubungan. Bagaimana kita peka. Bagaimana kita setiap hari bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau? Lewat berkat, pergumulan. Lewat tantangan hidup, pergumulan hidup yang sedang kami hadapi. Pada waktu itu percayalah, saudara dan saya Tuhan akan bawa dalam tuntunannya. Tuhan akan tunjukkan kepada kita jalan-jalannya. Dan pada waktu kita hidup dalam kehendaknya, membiarkan Tuhan mengambil alih hidup kita. Membiarkan karyanya dinyatakan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga dan dipikirkan oleh manusia, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang mengasihi Dia. Waktu saudara membiarkan Tuhan mengambil alih, membiarkan hidup kita hidup karena Dia dan untuk Dia, maka pada waktu itu
keterbatasan kita, kekurangan kita pun Tuhan pakai menjadi sarana menyatakan hormat kemuliaan bagi namanya. Mari saudaraku, hiduplah dalam kehendak Tuhan. Hidup karena Tuhan dan untuk Tuhan. Setiap kali bangun pagi, Tuhan apa kehendak-Mu? Tuhan apa yang Tuhan mau? Aku mau hidup dalam tuntunan-Mu. Saat itu saudara akan Tuhan bawa ke tempat tinggi di mana dia berada. Amin. Karena itu mari belajar setiap hari hidup karena Tuhan dan untuk Tuhan. Karena untuk itulah kita ada, untuk menggenapi rencangannya yang ajaib dan luar biasa. Saudara yang diberkati, mari bersama saya berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema, kekuatan dalam setiap hidup kami. Kami mulai hari ini, mulai detik ini, kami hidup karena Tuhan dan untuk Tuhan. Dan kami percaya, apapun yang sedang kami hadapi, kesulitan apapun yang kami hadapi, Tuhan yang akan berperkara. Sebab semuanya ini kami jalani bukan karena diri kami, bukan karena kehendak manusia, tapi karena Engkau. Karena itu kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Allah adalah Allah yang penuh dengan tanggung jawab. Allah yang berperkara untuk mendatangkan segala yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat-Mu, penyertaan-Mu, kami menerima kesembuhan, pemulihan, dan kekuatan daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sepanjang hari ini dalam penyertaan-Mu, dalam berkat dan anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.